semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah klik video ini, karena hari ini kita akan membahas hewan yang sering dianggap lambat, tapi sebenarnya luar biasa. Siapa lagi kalau bukan kura-kura? Mereka adalah makhluk yang tenang, bersahaja, dan penuh kejutan. Dari umur yang panjang sampai kemampuan bertahan hidup yang luar biasa, kura-kura punya banyak fakta menarik yang mungkin belum kamu tahu. Yuk kita mulai petualangan kita menelusuri dunia si penjelajah berlapis tempurung ini. Si lambat yang panjang umur. Saat kita membayangkan kura-kura, pasti yang terlintas pertama kali adalah lambat. Tapi jangan salah, justru karena kelambatannya itu, kura-kura punya keistimewaan umur yang sangat panjang. Kura-kura darat raksasa seperti kura-kura Galapagos bisa hidup lebih dari 150 tahun. Bahkan, kura-kura bernama Jonathan yang hidup di Pulau Saint Helena tercatat berusia lebih dari 190 tahun, menjadikannya hewan darat tertua yang masih hidup sampai sekarang. Tapi kenapa mereka bisa hidup selama itu? Jawabannya ada pada metabolisme mereka. Karena pergerakannya lambat, tubuh mereka tidak cepat aus. Sistem tubuh mereka sangat efisien dan tidak banyak menggunakan energi. Selain itu, kura-kura juga dikenal sangat sabar, tidak gegabah, dan punya insting bertahan hidup yang tinggi. Mereka seakan tahu bahwa untuk bertahan lama, yang dibutuhkan bukan kecepatan, tapi konsistensi dan ketenangan. Rumah di punggungnya. Satu hal yang bikin kura-kura unik adalah tempurungnya. Banyak yang berpikir tempurung itu semacam baju zirah yang bisa dilepas. Padahal, tempurung kura-kura adalah bagian dari tubuhnya. Struktur itu menyatu dengan tulang belakang dan tulang rusuknya. Jadi, kura-kura tidak bisa keluar dari tempurungnya seperti yang sering digambarkan di kartun. Tempurung ini terdiri dari dua bagian utama. Karapas yaitu bagian atas, plastron yaitu bagian bawah. Dan hebatnya lagi, setiap tempurung kura-kura memiliki pola yang unik, seperti sidik jari manusia. Beberapa ilmuwan bahkan bisa memperkirakan usia kura-kura dengan menghitung cincin pertumbuhan di tempurungnya. Kura-kura darat cenderung punya tempurung yang tinggi dan bulat seperti kubah untuk perlindungan maksimal dari predator. Sedangkan kura-kura air punya tempurung yang lebih datar dan licin, membantu mereka berenang dengan efisien. Darat, air, atau keduanya. Kura-kura ternyata hidup di berbagai habitat. Secara umum, mereka dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan tempat hidupnya. Tortoise, kura-kura darat, tidak pandai berenang, hidup di gurun dan padang rumput. Turtle, kura-kura laut, hidup di laut hampir seumur hidupnya, hanya ke daratan untuk bertelur. Terapin hidup di perairan tawar seperti sungai dan rawa.
tapi sesekali ke daratan. Masing-masing punya bentuk tubuh dan perilaku yang disesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Tortoise memiliki kaki yang seperti gajah, tebal dan kuat untuk berjalan jauh. Sementara turtle memiliki kaki yang berselaput atau bahkan berubah menjadi sirip, sangat cocok untuk berenang. Jadi, kalau kamu lihat kura-kura di daratan yang jalan pelan-pelan, itu kemungkinan besar adalah tortoise. Tapi, kalau kamu lihat kura-kura yang berenang lincah di akuarium, itu adalah turtle atau terapit. Pejuang yang diam-diam gesit. Meskipun terlihat lambat, bukan berarti kura-kura tidak bisa menjadi predator. Beberapa spesies, terutama kura-kura air seperti snapping turtle atau kura-kura buaya, adalah pemburu ulung. Kura-kura ini punya rahang yang sangat kuat dan bisa menyambar mangsanya dengan kecepatan tinggi. Mereka bisa memangsa ikan, katak, bahkan burung kecil. Selain itu, kura-kura juga punya pertahanan diri yang sangat efektif. Saat merasa terancam, mereka bisa menarik kepala dan kakinya ke dalam tempurung dan bersembunyi dengan sangat rapat. Beberapa spesies bahkan bisa mengeluarkan bau tidak sedap untuk mengusir predator. Cara unik bernapas dan bertahan hidup. Ini bagian yang paling mencengangkan. Beberapa kura-kura bisa bernapas dari kloakanya, yaitu lubang di bagian belakang tubuh yang juga berfungsi untuk ekskresi dan reproduksi. Kemampuan ini membantu mereka bertahan di bawah air selama berminggu-minggu saat berhibernasi, terutama di musim dingin. Mereka mengambil oksigen dari air melalui jaringan khusus di sekitar kloaka. Tak hanya itu, kura-kura juga bisa menahan lapar dan haus dalam waktu lama. Mereka bisa hidup dari cadangan energi dalam tubuh dan memperlambat detak jantung serta metabolisme. Inilah salah satu rahasia mengapa kura-kura bisa bertahan hidup di lingkungan ekstrim. Ancaman dan pelestarian. Meskipun kura-kura tampak kuat dan tahan banting, kenyataannya banyak spesies mereka saat ini berada di ambang kepunahan. Beberapa alasan utama: perburuan liar untuk dijadikan makanan, obat, dan peliharaan eksotis, kehilangan habitat karena pembangunan dan deforestasi, sampah plastik di laut yang mengancam kura-kura laut. Mereka sering mengira plastik adalah ubur-ubur dan menelan. Kura-kura laut sangat sensitif terhadap cahaya dan polusi. Ketika mereka menetas, mereka mengikuti cahaya bulan untuk menuju laut. Tapi cahaya dari lampu kota bisa membingungkan mereka dan membuat mereka tersesat. Pelestarian kura-kura sekarang sangat penting. Banyak organisasi yang berusaha menyelamatkan telur-telur kura-kura laut, membersihkan pantai, dan melarang perdagangan ilegal kura-kura laut. Apa yang bisa kita pelajari? Dari kura-kura, kita bisa belajar banyak tentang ketenangan dalam menghadapi hidup, tentang kekuatan dalam kesabaran, dan tentang bertahan dalam kesederhanaan.
Mereka bukan hewan yang penuh aksi, tapi mereka adalah simbol ketahanan, umur panjang, dan keseimbangan hidup. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis di komentar fakta kura-kura mana yang paling bikin kamu kaget. Dan jangan lupa juga share ke temanmu supaya mereka juga tahu kalau kura-kura itu bukan hewan biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, tetap pelan, tapi pasti seperti kura-kura.